Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Pak Fakih. Masih semangat? Ya, bagus, masih semangat. Apa kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Pada kali ini kita akan belajar kelas 5, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum saya menjelaskan, mari kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yuk, mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Baik, itu kita sudah lihat tujuan pembelajarannya, yaitu 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, setelah kita lihat tujuan pembelajarannya, yuk kita langsung mulai saja penjelasan dari saya. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran tadi sudah kita lihat di awal. Halo, nah, kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat pengembang itu? Ada yang tahu tidak? Ya, bagus, anak hebat, sudah ada yang tahu. Nah, jadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang muat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di awal dan di akhir, atau di akhir paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, setelah kamu tahu apa itu ide pokok dan gagasan pendukung, nah caranya bagaimana kita menentukannya? Nah, berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan gagasan pokok setiap paragraf. 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Nah, 3. Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. 4. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal, dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, kemudian ayo kita membaca. Mari. Ya, buka buku siswa halaman 3, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Yuk kita baca bersama.
setelah kalian baca, nah, ayo kita berlatih yuk, tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan apa itu ide pokok, nah, dan kalimat pengembang. Yuk kita berlatih. Nah, contoh di paragraf 1 tadi ya, yang organ gerak hewan dan manusia. Paragraf 1 ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, itu merupakan sebuah contoh ide pokok dan kalimat pengembang berdasarkan tadi yang sudah kita baca. Ayo kerjakan. Lihat buku siswa halaman 4 ya. Kita mulai dari paragraf 2, 3, 4, dan 5. Yuk kita kerjakan. Nah, setelah kamu kerjakan, nah, apakah sudah sama dengan yang ini? Paragraf 1. Ide pokok, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembangnya, alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Paragraf 5. Ide pokoknya, otot disebut alat aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Apakah jawaban kalian sama? Ya, kalian memang anak-anak yang hebat. Setelah kamu berhasil menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf, bacaan organ gerak manusia dan hewan, sekarang coba diskusikan dengan teman-temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Nah, diskusinya apa? Pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok bacaan, cara menentukan ide pokok bacaan. Yuk, mari kita berdiskusi bersama-sama. Ya, kalian sudah berdiskusi bersama teman-teman. Bagaimana hasilnya? Nah, jadi ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. 2. Fungsi ide pokok itu menjadi dasar pengembangan paragraf. 3. Cara menggunakan ide pokok, membaca kalimat dalam satu paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Apakah jawaban kalian sama? Ya, bagus, jawaban kalian sama. Kalian memang anak-anak yang hebat. Terima kasih. Nah, alhamdulillah pembelajaran tadi sudah selesai. Semoga
pembelajaran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, ayo belajar. Bersama kita bisa. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.